البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin, al-babus tsani wa sab'un ba'dal mi'ah. Bab yang ke-172. Bab istihbab doa fi safar. Disunahkan berdoa di dalam safar. Kita tahu bahwasanya safar itu qita'atun minal azab, potongan dari azab. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kepayahan, kita mengalami berbagai situasi yang serba memaksa. Maka dalam situasi yang mutar seperti itu, biasanya kita akan menjadi tidak lagi bergantung kepada kekuatan diri sendiri, tidak lagi bergantung pada makhluk, hanya bergantung pada Allah. Tahu hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Nah, dalam situasi itu kalau kita berdoa, kesempatan dan kemungkinan untuk dikabulkan doa itu lebih besar. Baik, kita baca Al-Haditsus Tsani wa Salasun ba'dal alaf 1032. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin siapa? Iya, Abdurrahman bin Syahr. Rumahnya mana? Yaman. Ayo, pindah ke mana? Iya, pindah ke Madinah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang akan diijabahi, akan dijawab, yaitu dikabulkan oleh Allah. La syakka fihim, tiada keraguan di dalamnya. Oh, ini kabar gembira. Setiap kita punya kesulitan, setiap kita punya hajat. Nah, bila doa itu akan dikabulkan, nah kita lihat di sini untuk dalil yang ini. Pertama, da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Sebagaimana juga hadis muttafaqun alaih dari Mu'adz bin Jabal. Tatkala Rasulullah menasihati beliau sebelum berangkat ke Yaman itu, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hindarkan dirimu dari doa orang yang teraniaya, karena tidak ada pembatas dan penghalang antara dirinya dengan Allah. Dan juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam musnad beliau. Imam Syafi'i tidak mengarang musnad, tetapi sebagian muridnya yang mengumpulkan riwayat-riwayat beliau menjadi suatu musnad. Sanadnya sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar tentunya mendapatkan dari Nabi karena ini perkara gaib. Menyebutkan apa itu? Ittaqi da'watal madlum, hindarkan dirimu dari doa orang yang teraniaya. Fa innaha turfa ka'annaha sahabah, karena dia itu akan diangkat, yaitu diangkat kepada Allah seakan-akan dia itu awan. Fa yaqulullahu azza wa jalla wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi keperkasaanku dan demi keagunganku, pasti aku akan menolongmu walaupun setelah suatu ketika. Ya, pertolongan tidak harus menit ini atau jam ini. Allah lebih tahu masa yang tepat untuk kita, yang lebih sesuai untuk kita. Baik, itu yang pertama, yang tanpa ada keraguan doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan. Termasuk doa orang teraniaya adalah orang yang dirampas hartanya tanpa alasan yang hak, atau darahnya ditumpahkan tanpa alasan yang hak, atau mungkin kehormatannya dicemarkan, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Maka yang seperti ini adalah teraniaya, kesempatan emas untuk mendoakan orang-orang yang jahat-jahat, yang menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang lain, tidak menggunakan cara yang halal. Wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan Imam An-Nawawi. Orang yang bersafar, apa kelebihannya dibandingkan dengan orang yang ada di kampung? Dilihat dari sisi apa? Dia itu dalam situasi susah, makanan kurang, minuman kurang, masalah rehat juga kurang, perbekalan boleh jadi kurang, harta benda juga kurang, harta benda ditinggal di kampungnya, kecuali yang memang hidupnya serba sedang-sedang. Tapi secara umum musafir itu akan terhalangi dari berbagai kesenangan,
sehingga dia seringkali masuk ke dalam istilah apa, al-muttar, orang yang dalam situasi darurat, situasi kecemasan, kesulitan, terutama di masa lampau, yaitu tatkala mereka sedang ada di lautan, mereka dilamun oleh gelombang dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan fa'idha raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin falamma najam ilal bari idahum yusyrikun. Kemudian apabila mereka naik di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Betul-betul doa pada Allah, walaupun mereka sendiri memang orang-orang musyrik, tapi ketika mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala mereka, maka Allah menyelamatkan mereka. Hanya saja tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, dengan serta-merta mereka berbuat syirik lagi. Alhamdulillah. Baik. Nah, orang yang musyrik saja, orang yang kafir saja kalau berdoa dalam situasi kecemasan, berdoanya kepada Allah, Allah berkenan untuk mengabulkan doa dia. Memang Allah itu Maha Penyayang. Allah telah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Bagaimana dengan orang yang ahli tauhid, yang setia kepada Allah, yang setiap saat berusaha mengikuti ajaran agama Allah walaupun berat, walaupun pahit, setia berjalan di atas Shiratal Mustaqim, walaupun bersendirian, walaupun kesepian, tapi dia yakin janji Allah tak mungkin dalam situasi yang serba susah itu Allah menyia-nyiakan dia. Allah cinta keadilan dan Allah telah mengharamkan dirinya berbuat zalim, maka tak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya yang setia itu. Allah Ta'ala mengatakan ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengabulkan doa dari orang yang dalam situasi kesusahan dan dia menghilangkan kesulitannya, dan dia menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti di bumi? Jawabannya adalah hanya Allah yang mampu itu. Maka apakah ada sesembahan bersama Allah? Sedikit sekali dari kalian yang menyadari ini. Intinya apa? Doa orang yang bersabar itu tanpa diragukan dia mustajab, termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja ada yang dikabulkan secara langsung, ada yang Allah dengan hikmahnya masih memberi kesempatan dia untuk mendapatkan satu pahala lagi, pahala yang tanpa batas, yaitu pahala kesabaran. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi rahimahullah, intidharul faraj ibadah, menantikan datangnya pertolongan Allah itu bagian dari ibadah, karena kita membina penantian tadi di atas harapan dan tidak putus asa. Maka ini adalah ibadah yang besar. Kita diberi kesempatan untuk beribadah yang besar lagi. Lain dengan orang yang sekali doa langsung dikabulkan, doa langsung dipenuhi. Maka ibadahnya tidak sebanyak orang yang berulang-ulang meminta, senantiasa memohon, dan senantiasa bersabar, senantiasa berbaik sangka. Dia memiliki berbagai jenis ibadah. Baik, nah, nanti kalau semuanya sudah mati, semua menghadap Allah, terasa betapa pendeknya hidup di dunia. Kesabaran yang sedikit menghasilkan buah yang panjang, yang kekal, yang indah. Yang ketiga, wada'watul walid ala waladin. Doa orang tua, walid si ayah, doa ayah terhadap anaknya. Da'ala itu adalah doa kecelakaan. Ketika anaknya menganiaya orang tuanya, tidak pandai bersyukur, malah menghina orang tuanya di hadapan orang lain. Baik itu seperti yang dilakukan di masa lampau, yaitu mengatakan, oh nasab saya bukan dia, atau oh saya menyesal kenapa punya ayah seperti dia, atau punya ibu seperti dia. Ini naudzubillah, ini durhaka, ini kufur nikmat. Nah, kalau didoakan kecelakaan oleh orang tuanya, kena anak itu, anak yang tidak tahu bersyukur. Atau seperti yang diucapkan sebagian orang menghina orang tuanya, oh saya tak tahu siapa dia, orang tua saya bukan pemulung, bukan pencari sampah, orang tua saya bukan orang yang kerja rendahan. Oh ini menghina orang tuanya. Baik, menganggap padahal boleh jadi dengan kerjaan orang tuanya inilah, bertahun-tahun inilah engkau mendapatkan rezeki, engkau mendapatkan berbagai perlindungan, mendapatkan tempat tinggal, dan boleh jadi mampu belajar ke berbagai tempat pendidikan karena susah payah jerih payah orang tuamu. Tahu-tahu malu di hadapan orang kaya raya untuk mengakui
orang yang sederhana ini adalah ayah dia misalkan, dan yang seperti itu. Nah, kalau orang tuanya mendoakan kecelakaan, boleh hancur anak itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa laisa fi riwayati Abi Dawud ala waladih. Dalam riwayat Abu Dawud tak ada lafaz ala waladih. Kesimpulannya, ini ada takhrijnya disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, memang sebenarnya hadis ini ada kelemahan. Dalam sanadnya ada Abu Ja'far Al-Ansari Al-Mu'adzin, dia majhul hal. Tetapi ya Syekh Al-Albani menghasankan. Kalau apa di dalam sunan beliau menghasankan, tapi dalam sahihah beliau mendhaifkan. Tetapi dengan sanad-sanad yang lain memang boleh untuk dihasankan, dan ini yang betul. Sanadnya lemah tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam sanadnya ada Abdullah bin Zaid Al-Azraq, dia majhul. Nah, ini boleh menguatkan yang tadi. Juga ada penguat yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Dia Al-Maqdasi, sanadnya sahih. Dan juga ada beberapa penguat dari beberapa hadis yang lain. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibni Abbas. Dan juga ada penguat terkait dengan doa orang tua, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang cerita siapa Juraij Al-Abid, Juraij Al-Abid, yang ketika dia lebih memilih untuk sholat sunnah daripada memenuhi panggilan ibunya. Sampai hari berikutnya ibunya memanggil lagi, dia lebih memilih sholat sunnah. Dia memilih sholat kepada Allah, tetapi karena ini kekeliruan, karena apa? Memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Sholat sunnah, namanya sunnah, tidak sampai wajib. Dan habis sholat boleh aja dia datang ke orang tuanya, tapi dia tak mau. Malah hari berikutnya ibunya sampai datang memanggil. Itu pun dia masih seperti itu sampai 3 kali. Dia bukan orang jahat, dia sedang ibadah pada Allah, tetapi karena priority tidak tepat dan tidak kemudian dia mengejar ibunya perlu apa ini, malah disia-siakan ya. Dalam artian apa? Dia tidak mau datang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu dia terkena doa kecelakaan dari ibunya. Baik, ini menunjukkan bagaimana kalau betul-betul anak itu berbuat jahat kepada orang tuanya dengan lisannya atau dengan anggota badan dan seterusnya, lebih layak lagi untuk doa orang tuanya itu dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan rela ada kezaliman di muka bumi. Kezaliman pasti akan ada hasilnya, suatu saat ada balasannya. Dan untuk yang masalah musafir yang menjadi sisi pembahasan kita, ada penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah juga, yang mana Rasulullah mengatakan wa dzakara rajula yutilu safar as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbu ya rabb. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang memperpanjang safarnya, kusut masai rambutnya, kakinya berdebu, kemudian dia menghulurkan tangannya ke atas, ke langit. Karena Allah di langit, bukan Allah di poket dia atau di mana-mana di belakang, tidak. Allah di langit, makanya dia menghulurkan tangannya ke langit. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini isyarat bahwasanya di antara sebab terkabulnya doa adalah dengan itu tadi. Dalam situasi safar, dalam situasi serba susah, badannya pun sudah lusuh, rambut kusut masai, dan tangannya diangkat ke langit. Nah, ini sebab-sebab terkabulnya doa. Hanya saja Nabi sudah mengatakan wa mat'amuhu haram, makanannya itu haram. Nah, ini menghalangi terkabulnya doa. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari barang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini menunjukkan janji Allah tidak akan diselisihi, tetapi boleh jadi kitanya lah yang menyebabkan adanya penghalang-penghalang. Kita banyak doa pada Allah, tetapi kita sering membelakangi syariat Allah, sehingga pengabulan doa pun menjadi terasa sangat lambat.
atau faktor-faktor yang lain lagi. Baik. Seandainya bukan karena faktor penghalang itu, insya Allah doa akan dikabulkan dengan pasti. Kata beliau, maka hadis ini dengan penguat-penguat tadi kesimpulannya menjadi sahih tanpa ada keraguan. Kesimpulannya apa? Ketika kita safar, mungkin pergi ke Kuala Lumpur atau ke Terengganu atau ke Pinang bahkan jarak safar, kita perbanyak doa untuk agar keinginan kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Pulang membawa rezeki, di sana juga banyak rezeki, banyak keberkahan, selamat dari kira-kira selamat dari apa ya kira-kira selamat dari Roblox ini misalkan, atau apalah perkara-perkara yang akan menyusahkan, bahkan selamat dari jam juga, jam berjam-jam untuk menyusahkan, kendaraan tak mampu bergerak. Ilahuna wallahu a'lam. Mana tadi lagi?